Sejak ditetapkan sebagai pandemi, banyak masyarakat Indonesia yang terinfeksi COVID-19. Meningkatnya kasus COVID-19 karena banyak masyarakat tidak peduli dengan protokol kesehatan. Untuk itu pemerintah memiliki jargon baru dalam mengampanyekan pencegahan penularan COVID-19. Jargon tersebut adalah ingat pesan ibu. Anda menyaksikan CNN Indonesia Forward bersama saya, Lucia Saharwi. Pandemi COVID-19 mengubah banyak aspek dalam kehidupan kita. Cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan menjalani hari tidak lagi sama. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah mengkampanyekan ingat pesan ibu. Dilatar belakangi dari pencarian cara yang universal dalam mengkampanyekan gaya hidup sehat. Saya akan menjelaskannya untuk Anda. Peran ibu berpengaruh besar dalam keluarga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyebutkan ibu merupakan ujung tombak dalam edukasi bencana di lingkungan keluarga. Selamat pagi, Bu. Termasuk saat pandemi COVID-19, ibu mampu mengedukasi dan mengajak keluarga menjalankan pesan-pesan penting, termasuk menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Hal ini menginspirasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dalam meningkatkan disiplin masyarakat menjalankan protokol kesehatan COVID-19 melalui kampanye Ingat Pesan Ibu. Ada beberapa pesan ibu berupa protokol kesehatan yang harus dijalankan untuk saling jaga, melindungi diri dan orang lain jika harus beraktivitas di luar rumah. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum keluar rumah adalah pastikan Anda dalam kondisi sehat saat beraktivitas dan selalu membawa masker. Masker berfungsi untuk melindungi diri dan orang lain dari kemungkinan tertular virus akibat droplets atau percikan ludah saat seseorang bicara, batuk, atau bersin. Sekarang saya menggunakan masker saya. Cuci tangan dulu sebelum mengenakan masker. Cuci tangan 20 detik dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan pastikan Anda menggunakan masker dengan benar, yakni menutup hidung, mulut, dan dagu. Tidak ada celah atau rongga. Gunakan masker dengan efektivitas tinggi seperti masker N95, masker bedah medis yang saya gunakan ini, atau masker kain 3 lapis. Perhatikan barang bawaan Anda. Selalu siapkan juga hand sanitizer untuk menjaga kebersihan tangan saat tidak menemukan tempat mencuci tangan dengan air mengalir. Dan tentu saja menggunakan alat secara bersamaan itu harus dihindari selama pandemi COVID-19. Untuk itu, Anda dihimbau membawa alat makan dan minum pribadi, serta sajadah atau alat ibadah pribadi. Nah, barang bawaan sudah lengkap, sudah ada hand sanitizer, sudah ada masker, sekarang saatnya berangkat. Pengecekan suhu tubuh menjadi protokol kesehatan yang wajib dilakukan di tempat umum seperti stasiun kereta ini. Jika suhu tubuh melebihi batas normal, calon penumpang tidak diperkenankan memasuki stasiun. Biasanya, penumpang dengan suhu di atas 37 derajat Celcius tidak diperkenankan masuk. Nah, jika Anda berangkat kerja menggunakan transportasi umum, bertemu dengan banyak orang menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan. Karena itu, menjaga jarak atau physical distancing menjadi hal yang wajib, minimal 1,5 hingga 2 meter. Menjaga jarak aman itu sangat penting, jadi ketika akan memasuki kereta, tetap antri dengan tertib. Jangan berdesakan dan masuk dengan teratur. Jika gerbong sudah cukup penuh, lebih baik tunggu gerbong keberangkatan berikutnya agar kita tidak perlu berdesakan di dalam gerbong kereta. Selama berada di dalam gerbong kereta, lagi-lagi jaga jarak aman antar penumpang. Jangan berbicara atau melakukan panggilan telepon untuk menghindari adanya percikan droplets yang dapat menularkan virus. Bagi pengguna KRL seperti ini, wajib mengenakan baju lengan panjang. Sambil menunggu sampai di tempat tujuan, hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Selain menggunakan transportasi umum seperti kereta atau bus, opsi lain yang juga bisa dipilih adalah bersepeda. Tapi ingat, harus lengkapi sepeda sesuai standar, mulai dari mengenakan helm, lampu rem, dan lainnya. Selain itu Anda juga bisa menggunakan taksi online atau kendaraan pribadi untuk menghindari
kerumunan. Sesampainya di kantor, jangan lupa untuk mencuci tangan Anda dengan sabun dan air mengalir di wastafel seperti ini. Dan ketika bertemu dengan rekan kerja, jangan bertegur sapa dengan berjabat tangan. Cukup saling sapa tanpa melakukan kontak fisik. Hai. Ingat, jaga jarak dimanapun Anda berada, termasuk di dalam lift. Jangan berdiri terlalu dekat dan hindari berhadapan langsung. Saat akan menyentuh tombol lift, usahakan menggunakan alat bantu atau siku. Ini untuk meminimalisir tangan Anda menyentuh permukaan yang banyak disentuh orang lain. Setelah sampai di area kerja, bersihkan permukaan meja, komputer hingga kursi dengan cairan disinfektan sebelum memulai kerja. Selalu menjaga jarak antar rekan kerja minimal 1,5 hingga 2 meter. Seperti yang bisa Anda lihat ini, ada pembatas kaca antara tempat duduk. Dan ingat, tidak boleh ada makan bersama ya. Nah, tidak hanya area kerja, jaga jarak juga perlu diterapkan di area meeting. Jika memungkinkan, opsi meeting secara virtual sebenarnya lebih aman untuk dilakukan. Setelah beraktivitas dan pulang ke rumah, protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Jangan langsung menyentuh benda-benda yang ada di rumah, apalagi memeluk anggota keluarga Anda. Begitu sampai di rumah, langsung cuci tangan Anda dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Setelah itu langsung mandi dan berganti dengan pakaian bersih sebelum Anda berkumpul dengan anggota keluarga. Dan bersihkan barang-barang bawaan Anda dengan cairan disinfektan untuk barang-barang seperti handphone, laptop, dompet, ataupun tas. Pemerintah mengkampanyekan ingat pesan ibu agar masyarakat Indonesia patuh terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagaimana seorang anak patuh terhadap ibunya. Ibu sebagai sosok yang penting di dalam keluarga, setiap orang pasti dilahirkan dari seorang ibu. Dan kalau kita sayang dengan ibu kita, tentu kita akan menjaga jangan sampai ibu kita tertular, apalagi yang punya penyakit bawaan seperti jantung dan diabetes, mudah tertular dan dapat menyebabkan kematian karena COVID-19. Jangan lengah, saling jaga dengan selalu menerapkan protokol kesehatan dan ingat pesan ibu. Ada banyak sekali nasihat atau pesan ibu yang diberikan sebagai bekal kita menghadapi masa depan. Nasihat tersebut begitu membekas hingga mengubah hidup kita saat ini. Seiring dengan masifnya penyebaran COVID-19, ingat pesan ibu menjadi cara terbaik dalam menghadapi situasi pandemi yang tidak kunjung usai. Apakah kampanye ingat pesan ibu efektif dalam pencegahan penularan COVID-19? Dan apakah kampanye ingat pesan ibu akan sukses mengendalikan penularan COVID-19? Untuk membahasnya, nanti sudah hadir di studio CNN Indonesia, Dr. Sony Haribe Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Ya, selamat malam Pak Sony. Selamat malam. Tadi kita barusan lihat ya bahwa kampanye pesan ibu, ingat pesan ibu ini sebenarnya apa nih Pak maksud dari kampanye ingat pesan ibu? Iya, jadi kita mencoba membuat tagline nih Pak Doni ya, kemudian dibahas dengan kita yang tidak mengenal strata sosial, artinya bisa untuk tua, bisa untuk muda, lalu kemudian untuk kalangan pendapatan menengah atas ataupun bawah, seluruh lapisan masyarakat, apa yang kira-kira bisa diterima yaitu ingat pesan ibu. Lalu kemudian kita juga yakin bahwa setiap orang kan lahir dari seorang ibu ya. Iya. Nah kalau mereka melupakan pesan ibu, membantah atau tidak menjalankan apa yang dipesankan ibunya itu kan kalau di kita ini anak durhaka lah gitu ya. Lalu kemudian ingat pesan ibunya apa? Ya ingat pesan ibu pakai masker, 3M itu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun. Jadi kita mencoba membuat tagline yang mudah diingat begitu mudah Pak ya? diingat, terus kemudian juga bisa diterima oleh semua orang. Jadi ini seperti yang sekarang kita lakukan ini, Pak Sony memakai masker, saya memakai face shield, itu juga salah satu cara mengingat pesan ibu begitu ya Pak ya? Iya betul, ini karena ingat pesan ibu saya walaupun ibu saya udah meninggal ya. Tapi setidaknya
ini menjadi pengingat kita semua, kita mematuhi protokol kesehatan walaupun kita dalam studio sedang wawancara. Iya. Nah, maksud dengan menggunakan tagline "Ingat Pesan Ibu" ini tujuannya supaya apa sih, Pak? Apakah memang juga supaya masyarakat ini benar-benar patuh begitu? Karena seperti tadi kata Pak Sony bahwa pesan Ibu tuh biasanya memang harus selalu diingat begitu ya? Ya, jadi gini, perubahan dari gugus tugas menjadi satuan tugas, itu salah satu strategi yang kita tekankan sekarang adalah menempatkan masyarakat sebagai ujung tombak di dalam penanganan COVID-19. Iya. Jadi kita mencoba memutus sedini mungkin penularan, mencegah terjadinya penularan dan kita memutus ini di hulu. Nah, sehingga apa yang kita pikirkan adalah perubahan perilaku menjadi prasyarat kalau kita mau mengakhiri pandemi ini dengan cepat. Nah, perubahan perilaku apa yang diharapkan? Ya perubahan perilaku memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. 3 perilaku ini adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang bisa memutus rantai penularan COVID-19. Jadi itu. Nah kemudian gimana caranya ya supaya masyarakat itu patuh? Karena sebagai contoh pada bulan April survei BPS menunjukkan bahwa masyarakat yang patuh menggunakan masker berdasarkan pengakuan self assessment ya, itu 80%. Ya. Oke. Terus yang mencuci tangan 80%, yang menjaga jarak itu sekitar 72%. Jadi dari 3 itu yang paling sulit adalah Menjaga jarak ya? Apakah sudah baik? Kita ingin total kok 100%. Ya karena apa? Kalau 80% patuh, 20% tidak patuh, yang 20% ini bisa menulari yang 80% yang patuh tadi. Jadi harus ada kesolehan sosial, ada kesadaran kolektif bahwa kita bersama-sama bisa memutus rantai penularan ini kalau kita semua patuh terhadap protokol kesehatan. Oke. Selain Ibu, apakah keteladanan dalam menaati protokol kesehatan ini harus mutlak dilakukan begitu Pak Sony? Iya betul. Jadi 19% masyarakat menilai ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan itu karena tidak ada keteladanan. Makanya Pak Doni, kami di Satgas selalu menggunakan masker, memberikan contoh pada masyarakat bahwa kami juga menggunakan masker, menjaga jarak dan seterusnya. Karena bagaimanapun juga masyarakat kita sebagai masyarakat yang paternalistik, mereka melihat pimpinannya. Kira-kira gitu. Oke. Nah, pertanyaannya seberapa efektifkah kampanye Ingat Pesan Ibu ini? Jangan dijawab dulu ya Pak Sony ya, kita akan bahas lebih lanjut nanti. Pemirsa CNN Indonesia Forward akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama Indonesia Forward dan kita masih bersama Dr. Sony Hari B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Pak Sony, saat ini selain lewat media televisi, ini apakah kemudian Satgas COVID-19 akan menyebarkan informasi protokol kesehatan ini melalui media sosial yang lebih populer seperti Instagram, Twitter, atau bagaimana? Ya, jadi kalau kita perhatikan surveinya BPS bulan September lalu, yang paling didengarkan masyarakat itu untuk informasi COVID-19 ini ternyata dari medsos. Oke. Jadi kami juga menyebarluaskan informasi via medsos. Terus yang nomor 2 televisi, makanya medsos dan televisi itu kita gencarkan. Lalu juga radio, ya WhatsApp group dan seterusnya. Nah kemudian yang juga kami lakukan adalah dengan membentuk duta perubahan perilaku. Jadi kita mendorong anak-anak muda, terutama anak-anak muda, untuk menjadi duta perubahan perilaku. Memang kelompok 20-40 ini yang paling banyak, 20-40 tahun itu paling banyak menderita COVID-19. Jadi mereka yang paling banyak tertular. Kenapa? Meskipun juga berdasarkan survei sebenarnya mereka ini paling kuat juga begitu kan sebenarnya ya? Betul, tetapi kan
mereka orang tanpa gejala Iya. yang kemudian juga membawa virusnya kepada orang-orang pelakor ya penyakit yang punya penyakit lansia dan komorbid, Iya. nah istilahnya. Nah kemudian mereka ini cenderung memang abai terhadap protokol kesehatan, merasa bahwa mereka punya imunitas yang baik. Betul bahwa COVID-19 ini punya dampak beda-beda terhadap setiap kelompok umur. Tergantung apakah mereka punya komorbid atau tidak, atau penyakit penyerta atau tidak. Nah, pada kelompok muda ini cenderung ringan, dan kalau gejalanya ringan itu 100% sembuh. Data Oke. kami menunjukkan 100% sembuh. Tetapi yang menjadi berisiko adalah ketika mereka menularkan pada banyak orang. Nah, oleh karenanya kami mengajak nih duta perubahan perilaku, mereka sebagai duta perubahan perilaku. Jadi kalau kita ngajak anak muda ini, mereka sendiri jadi contoh, jadi teladan, karena yang kita minta adalah mereka harus menjadi teladan. Oke. Dan yang kedua, mereka itu mensosialisasikan, mengedukasikan peer groupnya, teman-teman seumurannya. Jadi mereka kan paling tepat tuh untuk mengedukasi teman-temannya dengan caranya. Karena macam-macam ya, ada yang kemarin komika itu bikin video, dia bikin sendiri terus dia kasih ke teman-temannya yang nonton sampai 15.000. Oke. Terus kemudian mereka bikin puisi, mereka bikin deklarasi, atau terus kemudian membanjiri medsos dengan pesan-pesan tertentu. Jadi mereka ini sangat efektif. Terus kemudian kami juga mencoba melakukan diskusi, komunikasi, dan kerjasama dengan banyak pihak. Misalnya Asosiasi Pedagang Pasar, kami minta di setiap pasar tuh ada Satgas COVID-19. Nah mereka itu selain mereka sendiri jadi aware, mereka juga ikut membantu mengedukasi teman-temannya, lalu juga mengawasi teman-temannya. Ya, kami juga kemarin dengan teman-teman pesantren, kami minta ada Satgas pesantren. Kemudian dengan teman-teman gereja ada Satgas gereja. Jadi partisipasi dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat, itu yang kami dorong. Nggak mungkin pemerintah menyelesaikan masalah ini sendirian. Sehingga kita mengajak partisipasi semua pihak, elemen masyarakat untuk terlibat. Nah, mengajak elemen masyarakat ini tentunya butuh materi sehingga mereka punya satu persepsi yang sama. Nah, kami membuat pedoman. Jadi kami membuat pedoman perubahan perilaku sehingga seluruh elemen masyarakat yang terlibat itu membaca pedoman yang sama, punya pemahaman yang sama, persepsi yang sama, sehingga sosialisasi dan edukasi yang dilakukan kepada masyarakat luas itu juga sama. Oke. Nah, itu yang kami lakukan kemarin. Baru minggu lalu kami launching bukunya, buku pedoman, dan bisa diakses ya di Instagram kami di Satgas Perubahan Perilaku. Oke, sejak dikampanyekan ingat pesan ibu ini, seberapa efektif sampai kepada masyarakat khususnya anak muda yang menjadi target marketnya? Iya, jadi kalau hashtag ingat pesan ibu saja, wah ini kelihatannya perlu ada materi sosialisasi yang lebih pas. Makanya waktu Padi Ribon itu menawarkan dirinya, kami kayaknya pengen bantu nih, gimana? Oh ya udah. Nah terus kemudian bikin lagu, musiknya dari mereka. Terus gimana kalau liriknya seperti ini? Oh iya ya, liriknya kami tambahkan, kami perbaiki dan masukkan ingat pesan ibu. Dan judul dari lagu pendeknya kan ingat pesan ibu. Iya. Nah di situ ternyata kalau saya cek di YouTube, mereka masyarakat tuh sudah mulai bikin covernya tuh, ingat pesan ibu gitu ya, nyanyi di mana-mana. Dan ada seorang ibu yang kemudian mengirim WhatsApp ke Pak Doni Monardo menyampaikan bahwa saya sebagai seorang ibu itu sangat tersentuh dengan judul lagu seperti ini. Lalu kami juga buat itu board game, permainan kartu untuk anak-anak. Ya, itu bentuk sosialisasi yang kami lakukan. Permainan kartunya kerjasama dengan ITS, Institut Teknologi 10 November. Nanti akan di launching sebentar lagi. Jadi berbagai strategi kami lakukan. Terus kemarin juga kami mengumpulkan para influencer muda ya, anak-anak muda untuk kemudian mereka menyampaikan harusnya kita punya strategi seperti apa. Dalam waktu dekat juga saya akan mengumpulkan para sutradara, membuat film-film pendek yang menarik. Terus saya sudah minta para komika untuk
membuat stand up komedi yang ini menyampaikan ingat pesan ibu ini, terus kemudian menyampaikan pesan protokol kesehatan. Sebenarnya ingat pesan ibu tuh pesan apa sih? Pesan patuh total terhadap protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Oke, jadi memang mencoba masuk dengan berbagai cara ya, lewat Betul, musik, lewat film kalau bisa begitu ya Pak ya, betul, supaya bisa betul, sampai kepada anak-anak muda ini pesannya betul. begitu. Oke, pemirsa CNN Indonesia Forward masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Masih bersama saya Lucia Saharwi di Indonesia Forward dan narasumber kami Dr. Sony Haribe Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Pak Sony, apakah karena keyakinan anak muda ini bahwa mereka imunnya kuat, tidak mungkin terinfeksi COVID-19 ini menjadi penyebab terbesar yang membuat mereka cenderung mengabaikan begitu protokol kesehatan? Iya, memang cenderung dampak terhadap kelompok muda ini tidak terlalu besar. Memang sebetulnya COVID-19 ini berbahaya dan membunuh pada mereka yang punya penyakit penyerta, terutama satu, hipertensi, dua, mereka yang punya jantung, tiga, mereka yang punya asma, empat, mereka yang punya diabetes, ya. Jadi empat ini dan lima tuh gagal ginjal. Nah, kalau orang yang punya penyakit seperti itu lalu kemudian tertular COVID-19, itu dampaknya bisa sangat berbahaya. Makanya kan kita juga betul-betul berhati-hati mendorong masyarakat muda ini, kelompok muda itu patuh dan mengingatkan pada mereka kalau mereka menularkan ibu mereka yang membesarkan mereka, yang melahirkan mereka, lalu kemudian ibunya sampai meninggal, itu tentu sangat menyedihkan. Ya. Kita kehilangan HP saja bingung, apalagi kehilangan ibu kan sebetulnya. Kira-kira seperti itulah pesannya. Nah, karena kalangan anak muda mungkin jadi belum paham begitu resikonya ya, sehingga cenderung mengabaikan. Nah, salah satu caranya akhirnya dengan merangkul anak-anak muda yang lain seperti Padi Reborn ya yang sekarang ini Betul. sudah dilakukan. Ini dengan harapan lewat musik begitu pesan-pesannya lebih bisa sampai begitu Pak? Iya betul. Kan gini, ada namanya nudge konsep ya. Kita menyebarluaskan informasi itu kalau di kebijakan publik namanya sermon. Jadi menyebarkan pengetahuan, informasi supaya orang tahu. Tapi supaya orang ingat itu harus diulang-ulang. Ya. Pengulangan. Jadi kata orang-orang pendidikan tuh repetition is the mother of learning. Pengulangan adalah induk dari semua pembelajaran. Ya, jadi Mbak Lucia kalau diulang-ulang itu kita akan hafal, akan ingat dan nyantol itu. Makanya waktu kecil tuh banyak, waktu zaman Orde Baru tuh lagu-lagu yang kemudian membuat kita ingat ya, kalau pemilihan umum kan ingat, ada apa ingat. Jadi diulang-ulang. Nah biasanya pengulangan itu supaya tidak membosankan disampaikan melalui lagu. Jadi lagu tuh dan saya kemarin waktu Padi menawarkan dirinya, jadi ini inisiatif dari mereka. Saya bilang coba buat yang simple, masyarakat bisa ini dan menyenangkan, didengar mudah, terus kemudian pesannya jelas. Makanya lagunya kan ingat pesan ibu, pakai maskermu. Terus ingat pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan. Terus kemudian juga dia bilang cuci tangan, jangan sampai tertular. Kan intinya pesannya pendek tapi singkat, padat dan jelas. Nah, melalui itu kita berharap ada pengulangan berulang berkali-kali dan masyarakat juga akhirnya ingat bahwa pesan ibu itulah yang membuat kita bisa memutus rantai penularan COVID-19. Oke, kira-kira Pak berapa persen sih masyarakat Indonesia yang dibutuhkan yang bisa menerapkan 3M secara disiplin ini sehingga COVID-19 bisa ditekan begitu? Kita inginnya 100% lah, karena Maunya 100% iya, karena gini, dalam jangka pendek kepatuhan terhadap protokol kesehatan tuh bisa memutus rantai penularan dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang kita melatih masyarakat kita terbiasa hidup bersih dan sehat. Kenapa negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea, Taiwan, Hong Kong, mereka bisa cepat menyelesaikan masalah pandemi ini?
Padahal dia dekat dengan epicentrum virusnya di China. Kenapa? Karena di Asia Timur mereka sudah terbiasa menghadapi pandemi dan mereka sudah terbiasa memakai masker. Jadi orang sana tuh kalau badannya nggak enak, sedang kondisinya kurang fit, agak flu, dia sadar dia tidak boleh menularkan orang lain, dia juga menjadi rentan kalau tertular virus yang lain atau bakteri. Sehingga dia pakai masker. Nah, kebiasaan itu menjadi budaya di sana dan akhirnya ketika mereka sedang mengalami pandemi mereka bisa cepat. Jadi kebiasaan memakai masker itu menghindarkan kita dari terinfeksi berbagai macam penyakit. Lalu kebiasaan mencuci tangan pakai sabun. Kenapa sepertiga dari balita kita mengalami stunting, ya, kurang tinggi badan berdampak terhadap kecerdasannya. Salah satunya karena recurrent infection, infeksi berulang-ulang. Kenapa? Karena mereka tidak terbiasa mencuci tangan pakai sabun. Jadi dalam jangka panjang, ingat pesan ibu, kepatuhan terhadap 3M itu bisa membuat kita menjadi negara dengan kualitas kesehatan yang tinggi. Dampaknya lagi, masyarakat kita lebih sejahtera dan lebih produktif, lebih maju lagi gitu loh. Jadi bukan cuma urusan jangka pendek mengakhiri pandemi, tapi ini betul-betul untuk membangun bangsa yang sehat. Ya, diharapkan ini bisa mengubah pola hidup kita begitu ya Pak ya, Betul gaya sekali. hidup kita ke depannya. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi perbincangan ini dan nanti akan ada satu lagi narasumber yang bergabung bersama kita. Oh iya. Dan pemirsa CNN Indonesia Forward masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama CNN Indonesia Forward dan masih bersama Dr. Sony Haribe Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Dan melalui sambungan Zoom sudah bersama kita Dr. Hermawan Saputra, Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Selamat malam Pak Hermawan. Selamat malam Mbak Lucy, selamat malam Dr. Sony, selamat malam pemirsa CNN Indonesia TV. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kita Pak Hermawan. Apakah protokol kesehatan 3M ini sudah tepat dalam mencegah penyebaran virus? Ya, dalam penanganan pandemi COVID yang berkaitan dengan penularan penyakit seperti penyebabnya SARS-CoV-2 ini sangat tepat sekali. Bahkan sebenarnya kalau kampanye 3M ini tidak hanya berkaitan dengan pencegahan COVID, tapi juga penyakit-penyakit menular yang lain. Kita kan masih banyak kasus-kasus dengan diare, dengan ISPA, ada stunting, ada penyakit-penyakit menular lain. Nah, tentu kaitan dengan 3M ini bagian dari personal hygiene, biasa kita untuk menggunakan masker, jarak, mencuci tangan ini, itu kita kaitkan dengan penanganan COVID saat ini, tetapi sesungguhnya implikasinya jauh lebih dari itu. Maka kampanye yang inovatif, yang cerdas, di media hiburan seperti lagu-lagu dan lain-lain, kita harus berkolaborasi dan ini sungguh tepat sekali Mbak Lucy. Ya, sejauh mana efektivitas protokol kesehatan 3M dalam mengatasi pandemi COVID-19? Dalam penanganan perilaku sama penyakit menular, memang edukasi berawal dari kesadaran. Nah, kesabaran, ada daya tahan. Tetapi dalam kaitan dengan perubahan perilaku, kan orang mengetahui, pahami, akan terbentuk sikap dan tercermin dalam perilaku. Akan muncul kesadaran individu dan pada akhirnya menciptakan kesadaran kolektif. Nah, kembali kepada kampanye 3M ini, kalau kita harus utamakan peran perempuan, ibu, atau di beberapa daerah disebut mama, di beberapa daerah disebut nona, ini tentu dikaitkan dengan lokal. Dan ini variatif, kalau bisa direpetisi oleh daerah-daerah, artis membahasakannya dengan lokal, ini luar biasa. Dan ini yang kita sebut dengan community initiative, meningkatkan daya tahan keluarga karena ada perempuan, peran ibu, peran mama, peran nona, dan lain-lain. Walaupun bapak-bapak juga berperan dalam penjaminan kesehatan lingkungan, ada daya tahan keluarga, ada daya tahan komunitas. Peran ini harus dilakukan oleh semua orang, multi stakeholders begitu, sehingga memang kita harapkan ini berdampak tidak hanya jangka pendek, lifestyle kita ke depan juga.
Menurut Anda bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak selama masa pandemi ini? Ini ada dua sisi. Pertama sisi pandemi sendiri karena kaitan dengan virus corona yang menyebabkan COVID ini menyebar melalui saran droplet karena adanya batuk, bersin, bernafas, berbicara dan lain-lain secara lain. Kecuali menggunakan masker kendalian yang lebih utama. Tetapi ada situasi lain karena di luar pandemi juga kita ini memasuki masa transisi. Sekarang kita ada musim hujan, jadi akan berlangsung 4 bulan ke depan. Antara musim penghujan menjelang musim kemarau, dari musim ke penghujan, pada transisi epidemiologi banyak. Transisi epidemiologi ini biasanya berkaitan juga dengan prevalensi penyakit menular. Di sana juga ada DBD, ada tifoid, ada diare, ada ispa, lain-lain. Hampir semua berkaitan dengan higienitas, bersihan, mencuci tangan, terbiasa mengelola pakaian kita, membersihkan lingkungan sekitar, apalagi saat seperti ini kita menjaga jarak, menggunakan masker. Ini semua adalah perilaku pada penanganan COVID, penanganan penyakit-penyakit lain di transisi cuaca, transisi epidemiologis ini. Jadi dua. Dan ini sangat menarik. Mungkin kita gaungkan lebih jauh, bahkan berbagai artis, stakeholders lainnya. Ya, berarti apakah protokol kesehatan 3M ini harus tetap dilakukan meskipun masa pandemi sudah berakhir? Tentu saja, karena di situ kan ada protokol yang generik ya. Kalau mencuci tangan itu kan mau tidak pandemi memang itu bagian dari hidup bersih dan sehat. Memiliki namanya germas. Kan masyarakat saat itu sudah lama sekali kita membayangkan adanya COVID, dan itu esensi dari germas salah satu mencuci tangan dengan kan lagi cuci tangan itu pun digaungkan oleh anak-anak, oleh orang-orang dewasa dan kesehatan. Ini adalah sisi yang menarik. Jadi pandemi sekalipun terbiasa mencuci tangan, kewaspadaan kesehatan lingkungan itu tetap. Hanya saja perilaku menggunakan masker ini sangat, karena ini berkaitan dengan karena COVID-19, mekanisme penularannya memang dari lontaran droplet. Nah ini yang membuat kita terbiasa. Tapi harapan ke depan sih, samping 3M ini yang menjadi kampanye kita, ada juga nanti yang berkaitan dengan kampanye yang lain, terutama manajemen kesehatan lingkungan. 3M berkaitan dengan perilaku kita sebagai individu dan komunitas. Ya. Tapi ada lingkungan yang juga harus menjadi new culture, terutama di perkantoran, pusat bisnis, perbelanjaan, lingkungan sekolah, tempat layanan publik, dan lain-lain. Ini pun harus menjadi kebiasaan, dan mudah-mudahan COVID ini membawa hikmah yang jauh lebih besar. Boleh jadi 1000 year with COVID-19, tetapi berikutnya, tahun-tahun setelahnya adalah tahun kesehatan yang optimal buat masyarakat Indonesia. Oke Pak Hermawan, saya ingin ke Pak Sony dulu nih. Pak Sony, berdasarkan pemantauan tim Satgas, apakah masyarakat ini sudah begitu mengerti tentang protokol kesehatan 3M ini? Iya, jadi kami coba mengamati 7 bulan ini, masyarakat sekarang lebih baik, jauh lebih baik soal pengetahuan. Bahkan kalau membandingkan 2 surveinya BPS, dari mulai April dengan September kemarin, itu terjadi peningkatan, khususnya memakai masker. Nah, memakai masker ini meningkat, memang yang paling sulit itu menjaga jarak. Ya. Nah, tetapi itu terus kami dorong supaya masyarakat sadar. Lalu kemudian yang menarik sebetulnya adalah memakai masker sudah dilakukan, tetapi memakai masker dengan baik dan benar itu masih menjadi kendala. Jenis-jenis masker juga mungkin ya Pak yang harus dijelaskan pengetahuan ya. tentang jenis masker dan seterusnya. Sebetulnya apapun maskernya bermanfaat ya. Tetapi pada tempat yang risiko penularannya tinggi, kita harus menggunakan masker yang lebih baik. Pada tempat yang risiko penularannya rendah, kita boleh menggunakan masker yang kualitasnya lebih buruk. Tapi intinya semua masker itu baik. Nah, kemudian juga kami mengamati bahwa sebetulnya masyarakat ini perlu diulang-ulang terus ya. Ingat nggak Mbak Lucia itu kayak lagu bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Itu tuh urut-urutan.
anak kecil dikasih lagu berulang-ulang dengan urut-urutan tadi, jadi dia tahu harusnya. Itu membangun perilakunya dia. Jadi pengetahuan saja tidak cukup karena harus diinternalisasi menjadi sikap. Lalu kemudian dilakukan menjadi sebuah kebiasaan dan itulah perilaku. Jadi pengetahuannya naik. Yang sekarang jadi PR kita adalah bagaimana pengetahuan tadi kemudian diterjemahkan 100% menjadi perilaku. Yang bisa dilakukan sehari-hari begitu ya. Betul. Nah kemudian apakah dengan perubahan perilaku kemudian kita optimis bahwa COVID-19 ini bisa kita atasi? Kita akan bahas lebih lanjut nanti Pak Sony dan juga Pak Hermawan. Kita break dulu, CNN Indonesia Forward akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda masih bersama CNN Indonesia Forward dan masih bersama Dr. Sony Haribe Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 dan Dr. Hermawan Saputra, Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia melalui sambungan Zoom. Pak Hermawan, jumlah kasus baru COVID-19 di Indonesia ini masih bertambah setiap harinya. Apakah arah Indonesia menuju puncak pandemi masih jauh? Ya, tentu kalau kita lihat secara statistik ya, berdasarkan forecasting dashboard data, memang di tahun ini kita masih akan terus kenaikan, dan jadi juga akan menyentuh 1 juta kasus hingga akhir tahun ini, karena rata kenaikan per bulan sekitar 57%. Tapi dengan kampanye-kampanye perilaku-perilaku yang sudah teredukasi dengan baik, harapan kita kesadaran kolektif dan komunitas itu betul-betul diperhatikan oleh kita semua dan mampu menekan atau memperlambat kasus ini. Di sisi lain juga ada kebijakan yang harus utamaan seperti kampanye community based inisiatif, mana peran keluarga, daya tahan keluarga menyebabkan daya tahan lingkungan sekitar RW menjadi lebih berdaya. Jadi ada semacam istilah hankam rata begitu, pertahanan keamanan rakyat semesta menghadapi COVID-19. Maka itu pemerintah melalui satu penanganan COVID, ada kampanye-kampanye yang tidak hanya bersifat learning to know, tapi juga ada learning to, learning to be, and learning to wise. Ini yang menjadi menarik. Jadi belajar bagaimana menjadi bijak. Seperti kita menggunakan masker itu Mbak Lucia, punya itu bukan takut tertular atau ditulari, tapi sebenarnya takut dari. Bagian dari empati sosial, kepedulian sosial, dan inilah yang kita ingin gaungkan kepada masyarakat, bahwa menggunakan masker tidak hanya melindungi, tetapi lebih besar perlindungan yang kita sebut dengan learning to wise. Bagaimana sekali kita mengkampanyekan ini akan menjadi arus kesehatan masyarakat. Nah ini tentu bergandengan tangan, kita kemudian kesehatan, di kesehatan lingkungan hingga para aktor-aktor sosial, influencer, artis, dan lain-lain. Semua kita ingin cepat melewati kasus COVID ini. Saya yakin, mudah-mudahan di awal itu akan lebih kita teredukasi dengan baik. Jikapun nanti ada, obat ada, bukanlah segala-galanya, tetapi perilaku kita sudah memberikan jaminan kesehatan yang lebih baik, 10-50% penanganan COVID ini dengan perilaku kita. Nah, vaksin dan obat itu adalah harapan, tapi segalanya paling 10% untuk kesehatan masyarakat. Terus kita untuk melawan COVID ini secara 3M, paling dasar menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, dan ini juga harus kita tunjang dengan kampanye yang luar biasa termasuk untuk peningkatan daya tahan keluarga dan lingkungan manusia. Sehat kita secara individu, sehat secara komunitas, sehat Indonesia. Apa saran Anda kepada pemerintah agar Indonesia bisa segera terbebas dari COVID-19? Yang paling pokok adalah mengaruskan daya tahan keluarga dan komunitas. Kami menyebutnya pertahanan keamanan rakyat menghadapi COVID-19. Saya saja RT RW itu memiliki kesatuan kesadaran, pasti akan ada rumah-rumah yang diinisiasi oleh atau dusun atau kampung yang menyediakan fasilitas buat mandiri isolasi, yang tidak harus bergabung dengan keluarganya, tidak harus disorganisasi buruk,
tidak harus menjadi kerepotan pribadi tetapi tanggung jawab kolektif. Dan edukasi, promosi, surveillance kesehatan lingkungan tumbuh dari kesadaran masyarakat. Kampanye ini semua harus oleh pemerintah. Bulannya harus didorong oleh pemerintah. Pemerintah harus tampil di televisi, berbagai media. Rumah sakit, layanan medis penting, tetapi itu bukan awal, bukan pertahanan, itu bukan segalanya. Rumah sakit adalah terakhir. Terdepan adalah kesadaran masyarakat dan komunitasnya harus utamakan kesehatan masyarakat, terus melakukan community-based first aid, pertolongan, perlindungan dari COVID, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri, termasuk fasilitas mandiri. Jadi kita tentu kedaruratan kesehatan masyarakat itu sama halnya perang dalam kedaruratan, kita berperang melawan makhluk bernama virus corona, kedisiplinan dan kesadaran individu dan keluarga, masyarakat sangat penting. Pemerintah harus mengkampanyekan ini. Sisi lain kan ada upaya untuk menemukan vaksin, obat, meningkatkan kapasitas ruang isolasi, perawatan, penguatan tenaga kesehatan dan lain-lain, semua bagus. Tapi itu semua sifatnya secondary atau tertiary. Primary-nya, programnya adalah keluarga dan masyarakat. Yang harus dijadikan arus utama adalah penanganan COVID ini dan ke depan. Ya. Lucy. Terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat terkait penanganan COVID-19? Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, sahabat dan andai tolan kita, mari kita jadikan momentum COVID ini sebagai momentum untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Kuncinya adalah kesadaran kita, sabaran kita, daya tahan. Kita harus mengingat COVID ini di Indonesia belum melewati puncak pandeminya, tetapi kita yakin kasus ini pasti akan terlewati. Dengan kesadaran kita 3M, akan masker, jaga jarak, mencuci tangan, paling dasar. Dua, kesadaran kita peduli dengan lingkungan kita, bahu-membahu bersama RT, tokoh masyarakat, tokoh Babinsa, Babinkamtibmas, dan tenaga kesehatan yang ada di komunitas untuk merancang sebuah upaya yang sifatnya community organization and community development, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat menghadapi COVID. Dan ini harus dijadikan arus kita masyarakat semua. Ini terhadap diri nomor satu, keluarga dan lingkungan ini jauh lebih penting juga karena berkaitan dengan kolektivitas kita atas nama warga negara Indonesia. Mudah-mudahan kita kesadaran, kesabaran, daya tahan kita, rutinitas pribadi dan juga clean lines. Lingkungan, tadi yang kita sebut dengan manajemen kolektivitas bersama stakeholders lingkungan. Mudah-mudahan kita semua sama-sama saatnya menunjuk amal soleh sosial kita dan insya Allah bernilai dunia dan akhirat. Terima kasih Mbak Lucia. Baik, terima kasih Pak Hermawan untuk pesan-pesannya, semoga bisa didengar oleh masyarakat dan juga pemerintah. Pak Sony, dari sisi pemerintah sendiri apa pesan pemerintah agar masyarakat ini bisa taat terhadap protokol kesehatan? Ya, jadi yang pertama harus dipahami bahwa COVID-19 ini, COVID-19 itu nyata, memang ada. Lalu kemudian yang kedua yang harus dipahami bahwa mereka yang tertular itu tertular dari orang-orang terdekat, bukan orang-orang yang jauh. Siapa yang bisa kita tulari? Keluarga kita. Kalau kita sayang sama keluarga kita, ya patuhi protokol kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan itu sebetulnya mudah kok. Apa yang dilakukan kita untuk memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan belum sebanding dengan perjuangan para dokter yang berjuang merawat pasien di rumah sakit rujukan, yang berjuang mempertahankan nyawa para penderita COVID-19. Jadi, Bapak Ibu sekalian, para penonton sekalian, kita ingin pemerintah senantiasa mengingatkan bahwa ayo kita sama-sama memutus rantai penularan COVID-19 ini, COVID-19 secepat mungkin dengan patuh total terhadap protokol kesehatan. 23 jam 58 menit kita patuh, 2 menit tidak patuh, wah 2 menit tadi bisa menghancurkan yang 23 jam 58 menit. Maka harus ada kesadaran kolektif, kesadaran bersama bahwa yang kita lakukan dengan patuh terhadap protokol kesehatan akan menolong kita membantu Indonesia keluar
dari pandemi COVID-19 ini secepat-cepatnya. Oke, jadi ingat selalu ya pesan ibu ya, begitu ya Pak Ya ya? karena ibu kan bagian dari keluarga kita, Ya. kalau kita sayang pada keluarga, ya ingat pesan ibu. Jangan sampai menulari keluarga kita, karena yang ditulari itu pasti keluarga, bukan orang lain. Baik. Terima kasih Pak Sony untuk Terima kasih, Mbak penjelasannya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah karena kesehatan adalah harta yang tidak ternilai. Dan karena itu ingatlah pesan Ibu 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan agar ibu dan keluarga yang kita cintai tetap sehat walafiat. Jangan jadi korban akibat kelalaian kita. Demikian CNN Indonesia Forward malam ini, saya Lucia Sahari undur diri, selamat malam.